once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan kita ketemu dengan FE71 Mitsubishi Fuso Canter. Dan ini adalah varian paling mungil daripada si Mitsubishi Fuso Canter. Dan ini adalah varian paling unik yang ada di truk Mitsubishi Fuso Canter. Nah pertanyaannya, kira-kira mobil ini untuk apa? Kenapa mesti ada truk dengan ukuran yang semungil ini padahal kan udah ada L300? Memang masuk akal ya, apalagi mobil ini kalau kita lihat ya. Truk ini kalau kita lihat, bannya cuma 4 roda. Dimana umumnya truk-truk Mitsubishi Fuso Canter itu menggunakan 6 roda, mobil ini 4 roda. Sebenarnya untuk Mitsubishi Canter FE71 ada yang long, ada yang short kayak gini. Dan ini adalah salah satu yang short chassis. Dan kalau kita lihat, jarak antar sumbu rodanya ini hanya 2,5 meter. Ini jarak sumbu roda yang super duper pendek kayak yang ada di mobil-mobil penumpang bahkan. Sehingga mobil ini diakui dan pastinya super lincah untuk bermanuver di dalam kota. Apalagi kalau kita lihat karena ini adalah truk. Nggak ada moncongnya. Jadi radius putarnya pasti akan jadi lebih pendek lagi. Kalau misalkan di bagian depan obstacle-nya atau penghalangnya atau rintangannya adalah tembok. Nah, mobil ini diperuntukkan biasanya untuk kalian yang mau naik kelas atau kalian juragan-juragan yang mau naik kelas dari Mitsubishi Colt L300 diesel ke yang lebih bertenaga lagi dengan daya muat yang pastinya lebih banyak daripada si Mitsubishi L300 dengan tenaga yang pastinya lebih kuat daripada si Mitsubishi L300 karena mobil ini menggunakan mesin dengan mesin truk kalau nggak salah ya kapasitas mesinnya 3000 sekian cc, hampir 4000 cc, pembulatan 4000 cc. Kalau L300 kan 2500 cc. Ini dari sisi mesin pastinya lebih bertenaga. Dari sisi kekokohan atau rigiditas chassis ini juga lebih rigid pastinya. Dari sisi harga, untuk L300 harganya di angka 240 jutaan kurang lebih. Yang ini harganya di angka 420 jutaan. Tapi tentunya kalau dikurangin diskon pastinya lebih murah lagi. Well, yang ini 420 jutaan kondisi masih chassis kayak gini. Kalau kalian dengan box atau dengan yang lainnya, pastinya ekstra biaya lagi untuk pembuatan karoserinya. Ya memang kayak gitu, tapi daya muatnya bisa 2 atau 3 kali lipat daripada si Mitsubishi L300 dengan jarak harga yang tidak terlalu jauh daripada si Mitsubishi L300. Jadi dilema. Kira-kira menurut kalian beli yang kayak ginian atau pakai L300 saja? Nah, kalau misalkan mobil ini dibikin pakai 6 roda, diganti as rodanya menggunakan as roda Canter yang lainnya FE74 atau ya FE74 lah dengan rasio gardan yang lebih mumpuni untuk mobil ini, pastinya bisa memuat material yang lebih berat lagi. Tapi nggak cuma diganti as rodanya. Kalau mau dimodifikasi kayak gitu, mesti diganti juga untuk si pernya ini. Dan kalau kita lihat ini pernya itu hanya ada 1 tingkatan. Kalau kita bandingin sama Canter yang lainnya, FE74 yang kayak ginian, itu ada 2 tingkatan pernya. Ini hanya ada 1 tingkatan. Nah, sekarang terjawab. Untuk apa mobil Mitsubishi Canter dibikin sekecil ini? Ini adalah pilihan atau opsi buat kalian. Sekali lagi, para juragan-juragan atau pengusaha yang ingin naik kelas dari L300 dan nggak mau pakai Canter yang lebih besar kayak gitu karena panjangnya terlalu panjang, lalu kemudian jarak sumbu rodanya terlalu panjang juga sehingga susah untuk bermanuver dalam kota, maka pilihan paling menariknya adalah ini, bos. Mobil ini bisa dipakai untuk mobil box ya, pengangkut bahan makanan yang frozen kayak gitu, daging frozen atau yang lainnya bisa. Untuk box aluminium juga bisa, untuk flat deck juga bisa atau untuk bak besi juga bisa. Bak besi biasanya untuk pengangkut material pasir, bahan bangunan atau yang lainnya yang biasanya itu pembeliannya dengan jumlah yang nggak begitu banyak. Misalkan kita nih juragan toko bangunan, jual semen, jual pasir dan seterusnya. Tapi customer kita adalah customer perorangan yang biasanya ngebangun rumah atau merenovasi rumah yang butuh material yang nggak begitu banyak gitu kan. Nah, mobil ini paling cocok. Taruh pasir, lalu kemudian taruh semen,
taruh yang lain-lainnya di atas mobil ini. Paling lincah, paling cocok pastinya untuk kegiatan usaha seperti itu. Makanya mobil ini umumnya itu mobilitasnya atau aktivitas sehari-hari dalam kota ini juga didukung dengan adanya kamera mundur yang ada di bagian sini nih. Nih, mobil truk ada kameranya, bos. Kalau mobil ini udah dengan boxnya, maka tentu sih kaca belakangnya ada di situ, nggak ada guna pastinya, tak ada guna kata Upin Ipin. Nah, ini ganti dengan si kamera mundur yang ada di bagian bawah sini, bos. Dudukan plat nomor dari bagian sini, dikasih ban serep pula, lalu kemudian untuk chassisnya ini super duper rigid dengan ketebalan yang super mumpuni kayak gitu, bos. Nah, untuk rasio gardannya 4.4 ya, jadi ya cukup kencang lah untuk dipakai dalam kota. Lalu kemudian ini drive shaftnya itu langsung dari gardan, nggak ada lahar gantung lagi. Nggak ada lahar gantung lagi di bagian sini, jadi langsung dari gearbox yang ada di bagian depan ke gardan yang ada di bagian belakang. Saking pendeknya jarak antar sumbu roda daripada mobil ini. Untuk tangki bahan bakarnya lebih mungil daripada si Mitsubishi Canter yang lainnya nih kalau kita lihat ya. Ini cuma satu tingkatan. Kalau kita bandingin sama Canter FS HDX yang paling badak nih kayak gini nih. Nih, dia 2 tingkatan dengan per yang warna merah pula dengan lapisan per yang lebih banyak lagi. Ini yang membuat mobil ini jadi super badak dan paling bertenaga di kelasnya pastinya. Nah, balik lagi ke ini. Nah, karena dia 4 roda dan memuat material yang nggak begitu berat, ini bautnya nggak pakai baut yang ukurannya besar-besar pula. Velgnya tetap velg baja dengan loker atau pengunci di bagian luar untuk bannya biar nggak gampang lepas kayak gitu. Dan ini super duper rigid untuk chassisnya, bos. Sekali lagi super duper rigid. Nah, ini masih pakai towing juga, bukan towing, snorkel yang memanjang atau belalai gajahnya memanjang ke atas supaya mobil ini tetap menghirup udara bersih yang masuk ke dalam, disaring sama filter udara masuk ke ruang bakar. Nah, sama bahan bakarnya ini masuk ke filter air, lalu filter untuk sulfur masuk ke ruang bakar. Nah, ada yang tanya, mobil ini susah, bos, nggak bisa minum solar. Ya terserah kalian sebenarnya. Kalau kalian udah beli mobilnya, kalian isi solar, mobilnya tetap jalan ya. Karena kalau kita lihat ya, bahkan Pajero Sport Dakar yang edisi ya 2016 edisi awal lah, itu udah menggunakan teknologi mesin yang kurang lebih mumpuni bahkan dari kondisi Mitsubishi Canter yang ada sekarang. Dan mobil itu tetap minum solar dan tetap oke jalan juga kok. Tapi yang jelas mesti sering-sering diganti sih filter solarnya dengan water separatornya juga. Nah, kayak gitu, bos. Terus kalau kita lihat dari sisi elektrikalnya juga, mobil ini didukung dengan aki yang tetap ada 2. Karena memang maybe untuk putaran starter mobilnya ini butuh aki yang 2 ya. Butuh aki yang super duper bertenaga untuk menghidupkan mesin mobil ini. By the way, mobilnya kotor karena baru datang atau baru tiba dari proses delivery port to port dari pabrikan. Lalu kemudian sampai ke sini. Dan buat kalian yang tertarik sama mobil ini, area pemasaran kita di seluruh wilayah Indonesia Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua. Lalu kemudian di Jabodetabek kita juga ada pastinya. Di Jabodetabek, di Jawa Barat juga kita ada, bos. Hubungi nomor kontak kita yang ada di profile atau klik link WA yang ada di deskripsi atau nomor kontak yang ada di layar video kalian. Jangan lupa follow Instagram kita juga A4 Otomotif dan A4 Anwar. Thank you, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.